percaya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang masih beri perkenanan buat setiap kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh berikan hati kami. Kami mau sungguh-sungguh berikan fokus kami, pikiran kami, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Untuk kami berikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang akan melawat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang akan memeluk satu persatu setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau begitu mencintai setiap kami. Dan Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Begitu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menuntun setiap jalannya ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Kau sendiri yang melawat, mengerjakan hal yang luar biasa. Tuhan yang berikan kesembuhan di antara kami. Tuhan yang memulihkan setiap kami. Tuhan yang berikan kekuatan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami siap untuk menari dan bahkan melompat-lompat untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Siap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Siap kita percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Cintanya Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita mengatakan
karena kondisi kita, bukan karena keadaan kita, tapi karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini kita mau berikan hati kita benar-benar sama Tuhan. Dia Tuhan yang selalu mendengar setiap isi hati kita di tempat ini. Tuhan mau dengar setiap isi hati kita. Tuhan tahu setiap apapun yang Bapak Ibu pikirkan pada pagi hari ini, apapun yang Bapak Ibu khawatirkan pada pagi hari ini. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal setiap kita. Mari kita bawa hati kita lebih lagi. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku.
cuci mata Tuhan. Penuhi kami Tuhan, puaskan kami Tuhan Yesus.
tempat ini. Saat kami datang dengan kerinduan yang dalam Tuhan, itu kami selalu berjumpa dengan Tuhan. Di situ kami percaya Tuhan yang akan memuaskan setiap kami, sehingga tidak sia-sia kami datang ke tempat ini, tapi kami benar-benar memperoleh berkat-berkat yang luar biasa datang dari Tuhan. Terlebih berkat pemulihan Tuhan. Kau selalu memulihkan hati kami, Yesus, memperbarui hati kami, sehingga hati kami tetap lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, untuk memberkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam tim PAW. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau pakai lagi. Semakin hari semakin heran di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan karena kami bisa Tuhan, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang itu memperkenan setiap hati kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Kau mempersiapkan hati kami, berikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, supaya firman ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh karya Tuhan luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Kau sudah menyelamatkan kami, Yesus, menebus hidup kami dengan harga yang terlalu mahal Tuhan, yaitu dengan hidup-Mu sendiri buat kami, Yesus. Kau mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan nantilah kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah Yesus akan selalu menyatu ada di dalam hidup kami, Yesus, sehingga kami disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai Tuhan. Hamba yang tidak bisa apa-apa, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan membimbing kami. Hikmat Allah turun buat kami. Terima kasih sehingga firman ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu saat ini kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini, yang memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami selalu boleh fokus terus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bersambung. Ya, dulu saya pernah beberapa minggu yang lalu saya pernah memberikan firman Tuhan dengan tema hati yang perlu dikalibrasi. Ya. Dan ini saya lanjutkan ya. Lanjutannya Bapak ya. Jadi saat ini temanya tetap hati yang perlu dikalibrasi. Ya. Mungkin banyak dari kita tahu apa arti kalibrasi. Mungkin kalau kita yang punya toko, mungkin kita tahu ya. Kalau kita baca di kamus ya, definisi kalibrasi itu adalah pengecekan atau pengaturan akurasi dari sebuah alat ukur ya, dengan cara membandingkan dengan standarnya, baik itu standar nasional, baik internasional. Itu artinya kalibrasi. Jadi kunci dari kalibrasi itu adalah akurasinya. Apakah alat ukur ini masih akurat atau tidak? Ya. Beberapa minggu yang lalu saya ambil contoh timbangan, Bapak Ibu ya. Timbangan itu seringkali berubah, Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin karena pemakaiannya yang instan lama ya, atau dalam perjalanannya kita kan tidak pernah tahu ya. Mungkin alat ukur itu pernah kita taruh mungkin sembarangan atau gimana, kan bisa berubah, Bapak Ibu. Bahkan bisa berkurang. Oleh karena itu penting alat ukur itu, timbangan contohnya itu harus dikalibrasi, Pak.
Kalau timbangan itu tidak pernah dikalibrasi, maka akan menjadi masalah yang besar. Karena apa? Karena kalau timbangannya berubah, ya, seperti contohnya saya pernah ke pasar beli ayam kalau nggak salah, berubah, dengan orang yang ini beda timbangannya, dengan orang yang satunya beda timbangannya. Akhirnya saya cocokkan di rumah, yang mana yang benar, ya. Karena saya punya timbangan di rumah gitu, Pak. Makanya penting kalau timbangan itu berubah, ya, tidak cocok, tidak akurat, saya yakin itu akan menimbulkan masalah. Orang malas, bukan gitu, ya, untuk membeli di tempat itu, kan gitu, Pak. Oleh karena itu penting, Pak, ya, untuk dikalibrasi. Begitu juga dengan hati kita, Pak. Hati kita ini, ya, dulu saya sampaikan kan, yang awalnya hati kita itu jalannya lurus, ya, di hadapan Tuhan, tapi seringkali lewat perjalanan waktu hati kita bisa jadi bengkok, bisa jadi tidak lurus lagi, ya. Ada 3 hal yang menyebabkan kan dulu, ya, karena kita iri dengan orang yang berdosa, itu yang pertama. Yang kedua karena kita salah fokus, dan yang ketiga karena kita salah investasi, ya, itu yang beberapa minggu yang lalu yang saya sampaikan. Itu sebabnya saat hati kita sudah tidak lurus lagi di hadapan Tuhan, waktunya kita untuk mengkalibrasi hati kita ini, loh, Bapak Ibu, ya. Karena hati ini sulit, Bapak Ibu, ya. Karena kita tidak pernah tahu hati kita, yang tahu Tuhan. Sama tidak bisa tahu hati kita, ya. Hati saya seperti apa, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu pastinya saya dengan Tuhan, dan itu, Bapak. Oleh karena itu penting, Bapak Ibu, ayo kita belajar pagi hari ini. Kita selalu diingatkan, ya, supaya kita bisa menjaga hati kita, ya, supaya tetap murni, tetap lurus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini ayo kita buka lebih dulu, ya, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-4. Nanti kita loncat yang ke-9, Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 51. Kita baca dulu ayat yang ke-4, ya. Nanti langsung disambung ayat yang ke-9. Mazmur 51 ayat yang ke-4. 2, 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ayo kita baca bersama-sama, ya, Bapak Ibu, ya. 2, 3. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak mazmur pertobatan dari Raja Daud, ya. Dan ini merupakan ungkapan isi hati Daud, Bapak Ibu, ya. Waktu dia ditegur oleh Nathan, ya, karena dosa yang Raja Daud lakukan. Lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya bersihkan, sucikan dari segala dosa-dosa yang aku perbuat. Raja Daud mengatakan demikian, Bapak. Tapi Daud tidak berhenti sampai di sana, ya. Dia juga bukan cuma minta ampun, ya, supaya dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Saya percaya saat kita minta ampun, datang kepada Tuhan, kita mau bertobat, pasti Tuhan akan selesaikan, Tuhan ampuni saat itu juga, Pak. Itu pasti, ya. Tetapi perhatikan dengan Daud ini, Bapak, ya. Daud sadar, ya, kalau dia berdosa minta ampun pasti diampuni oleh Tuhan, ya. Setiap kita kalau minta ampun pasti akan diampuni oleh Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, nanti itu setelah kita diampuni, seringkali kita kembali lagi melakukan dosa itu, ya.
Jadi kita kembali lagi berbuat dosa lagi, Pak Ibu. Ya. Dan itu sebabnya makanya Raja Daud dia bukan cuma minta dibersihkan ya, dari dosa-dosanya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 tetap ya, Mazmur 51, ini merupakan permohonan Daud. Ya. Jadi Daud bukan hanya minta dosa-dosanya disucikan. Daud juga minta kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Itu permintaan Raja Daud. Jadi setelah Tuhan membersihkan, mengampuni dari dosa-dosanya, ya, Raja Daud itu butuh sesuatu yang lebih daripada itu. Bukan cuma diampuni dari dosa-dosanya, ya. Karena Raja Daud sadar bahwa dosa itu bukan hanya kesalahan, ya, tapi dosa ini mempunyai kekuatan, Bapak Ibu, yang menguasai kehidupannya. Makanya dosa ini sangat mengikat, Bapak Ibu. Makanya tidak mudah. Seringkali makanya kita lihat orang sudah minta ampun dari dosanya, tapi dia kembali melakukan dosa itu lagi. Karena yaitu dosa itu sangat-sangat mengikat kita, Bapak Ibu. Makanya Raja Daud meminta bukan hanya supaya Tuhan bersihkan, ampuni dari dosanya, tapi Raja Daud bilang, jadikan hatiku tahir, ya, dan perbaharui batinku. Dia mengatakan demikian, ya. Jadi dia minta buat Tuhan supaya menjadikan hatinya itu tahir. Artinya Raja Daud meminta kepada Tuhan untuk mencangkokkan hati yang baru, ya. Ya. Dan ini yang menjadi awal buat kita, Bapak Ibu, ya. Awal yang baik bagi kita sebagai orang yang percaya. Karena kalau kita bicara soal kalibrasi hati, kita tidak akan pernah bisa punya hati yang lurus di hadapan Allah sebelum Allah mencangkokkan hati yang baru dalam kehidupan kita, ya. Makanya di dalam Yeskiel 36 ya, ayat yang ke-26, ya. Kalau kita baca ya, ayo buka ya. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita hati yang baru. Jadi ini awal kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu, ya. Ya. Tetapi walaupun Tuhan memberikan hati yang baru, ya, ini merupakan awal yang baik buat kita, tapi tidak selalu berakhir dengan baik. Seringkali di tengah perjalanan kita seringkali jatuh, ya. Dikatakan hatinya itu bengkok, ya enggak, ya. Karena apa? Karena banyak, Bapak Ibu, hal-hal yang membuat hati kita menjadi bengkok, tidak lurus lagi, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seperti ayat Mas yang dulu kita baca, ya, Amsal 23 ayat 16, ya. Ya, saya ulangkan baca ya. Amsal 23 ayat 16, ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, ya. Dikatakan hai anakku, berarti ini perkataan seorang ayah kepada anaknya. Siapa, Bapak Ibu? Yang minggu lalu Salomo, ya, ayahnya, ya, kepada anaknya Rehabeam, ya. Dia mengatakan sama anaknya, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Kenapa Salomo mengatakan demikian kepada Rehabeam? Karena Salomo was-was, Bapak Ibu, ya. Dia khawatir, ya. Karena apa? Ya, karena saudaranya Salomo, yaitu Absalom, ya, dia memberontak kepada ayahnya dan akhirnya mati dengan cara tragis. Makanya itu Salomo menjadi khawatir, ya. Takut anaknya Rehabeam akan meniru apa yang diperbuat oleh pamannya, ya.
Sehingga makanya Salomo mengatakan kepada Rehabeam putranya, berikan hatimu anakku, ya. Jadi dia meminta supaya Rehabeam memberikan hatinya untuk papanya, ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari ayat ini, kita mau belajar ada dua kebenaran, ya. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita mau belajar Bapak ya, karena Allah sudah memberikan hati yang baru, ya, kepada kita sebagai orang yang percaya melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya, ya. Allah sudah memberikan. Sekarang kita perlu untuk bagaimana kita bisa tetap menjaga hati kita, hati yang baru yang sudah Tuhan berikan ini, supaya tetap lurus di hadapan Tuhan. Itu ada dua kebenaran, Bapak ya. Yang pertama yaitu melalui hubungan yang dekat. Yang pertama, ya, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Makanya dikatakan ya tadi, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, ya. Kalau kita perhatikan, ada kata-kata yang berakhiran kumo, ya. Bukan aku dengan dia, tetapi aku dengan kamu, ya. Kalau aku dengan kamu ini berbicara tentang kedekatan. Jadi kalau kita mau pingin punya hati yang lurus di hadapan Tuhan, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Mudah sebetulnya Bapak ya. Tuhan cuma minta supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu, ya. Tuhan itu baik, luar biasa Bapak ya. Oleh karena itu penting, ini bukan sesuatu yang opsional, bukan doa, ya, tetapi ini adalah sebuah keharusan, ya. Jadi Tuhan minta supaya hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan. Tidak ada cara lain, ya. Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita pasti akan punya hati yang lurus di hadapan Tuhan, ya. Ya. Dan saya mau belajar, saya mau ajak Bapak Ibu belajar pada pagi hari ini. Saya mau ngambil ilustrasi Bapak Ibu, ya, dari perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Saya melihat perumpamaan ini sebagai sebuah narasi, ya. Mungkin setiap kita tahu ceritanya, ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Di sini kita bisa pelajari ada dua hubungan kedekatan Bapa dengan anak. Dan kita tahu semua jalan ceritanya. Saya akan bercerita secara singkat, ya. Suatu saat si bungsu itu datang kepada papanya, kepada ayahnya. Dia minta warisan, minta bagiannya, ya. Jadi setelah dikasih oleh papanya, ya, setelah diberikan bagiannya, maka anak yang bungsu ini pergi, ya, pergi jauh ke suatu tempat, ya. Dia berfoya-foya, memuaskan semua yang diinginkannya. Karena lepas dari orang tua, ya, si bungsu ini menikmati semua kesenangan yang dia inginkan, Bapak Ibu. Tapi sayangnya itu tidak lama, Bapak Ibu. Kemudian datang bencana kelaparan. Akhirnya dia berakhir bekerja di kandang babi, ya, kalau Bapak Ibu baca ceritanya, ya. Jadi pada waktu dia bekerja di kandang babi, baru itu si bungsu sadar akan keadaannya, akan kondisinya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia seperti sadar mendapati dirinya betul-betul terpuruk, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya. Tapi saya tidak baca dalam bahasa Inggrisnya karena saya nggak bisa. Jadi saya terjemahkan ke Indonesia, Bapak ya. Dan itulah yang kemudian membuat si bungsu ini berpikir, waduh, lebih enak jadi budak, ya, jadi orang upahan di rumah papaku, ya, daripada aku ada di sini, ya, melihara kandang di kandang babi, Bapak. Ya. Kalau orang upahan di rumah papanya enak, Bapak. Dia mulai berpikir, Bapak. Dia sadar. Dan akhirnya si bungsu ini memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Pada saat dia kembali, dia datang kepada papanya dan dia mengatakan,
Ayo kita baca di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 19 ya. Ini yang dikatakan oleh si bungsu ya. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Ini merupakan masalah, Bapak Ibu. Konsekuensinya sangat besar, sangat serius. Karena apa? Karena dari seorang anak, ya, menjadi seorang upahan, ya, seorang pekerja. Ya. Kan mula-mula si bungsu ini anak, tapi dia mengatakan pada papanya, jadikan aku seorang upahan. Ya. Ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting, Boy, masalah penting. Makanya yang pertama, ya, yang pertama dikatakan kita hidup seperti bayar hutang kepada Allah. Contohnya seperti si bungsu, ya. Ya. Jadi kedekatannya dengan Bapa sudah tidak ada, Bapak, karena dia sudah bukan anak. Dia sekarang menjadi orang upahan, orang yang bekerja. Ya. Jadi si bungsu ini melihat hidupnya sekarang tidak mempunyai kedekatan dengan bapaknya, tetapi apa saja yang dia lakukan hanya untuk membayar hutang-hutangnya kepada bapaknya. Ya. Karena dia bilang, ya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Padahal Tuhan tidak mau, Bapak Ibu, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, seringkali kita melihat pelayanan kita seolah-olah seperti kita membayar hutang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau, Bapak Ibu. Ya. Karena Kristus, Tuhan sudah datang untuk membayar lunas semua hutang-hutang dosa, kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita. Semua sudah dibayar lunas, Bapak Ibu. Ya. Saat Tuhan mati di atas Golgota, semua sudah lunas dibayar. Bahkan firman Tuhan katakan, ayo kita lihat di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15, ya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu, Kristus sudah bayar lunas hutang kita, ya. Jadi kita sudah tidak ada hutang lagi, ya. Bahkan Roh Kudus memberikan identitas yang baru kepada kita orang yang percaya. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, Bapak Ibu, ya. Berarti ini bicara soal apa? Adopsi, ya. Tuhan sudah menjadikan kita anak Allah. Mungkin kalau berbicara adopsi, ya, anak adopsi kalau zaman sekarang beda dengan anak kandung gitu, ya. Tapi kalau pada zaman itu anak adopsi itu tidak berbeda dengan anak kandung, ya. Kalau waktunya, ya, hal ini, ya. Jadi anak itu sama statusnya dengan anak kandung, ya. Dia menyandang nama ayahnya dan dia sekaligus berhak atas kepemilikan ayahnya sepenuhnya. Jadi tidak ada bedanya, Bapak, ya. Ya. Jadi anak adopsi tidak dipandang rendah, ya. Sama-sama seperti anak kandung, Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Jadi apa yang ayahnya punya, yang papanya punya, miliknya anak itu juga, Bapak Ibu, ya. Dan inilah yang mau diseberangkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Jadi kita ini tidak lagi berhutang dosa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tidak, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita masih berhutang dosa terus pada Tuhan, maka dosa itu yang menghasilkan perbudakan. Dan perbudakan berujung dengan ketakutan, Bapak Ibu, ya. Makanya tadi dikatakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh perbudakan yang membuat kita takut, ya. Tapi kita disebut anak-anak Allah. Kita
kita bisa menyebut Abah ya Bapa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saat kita sudah diperbarui di dalam Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita itu sudah dijadikan anak Allah. Jadi kita punya hubungan yang spesial dengan Bapa kita di surga. Jadi waktu pikiran kita sejalan dengan firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan merasakan kelimpahan sukacita dalam hidup kita. Luar biasa ya. Makanya setiap kita hidup harus sejalan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa sejalan dengan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman? Kalau kita jarang-jarang baca firman, bagaimana kita bisa tahu apa yang dikatakan di dalamnya? Ya, oleh karena itu kita belajar banyak membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran kita diubahkan, hidup kita diubahkan, ya. Sehingga apa? Selalu ada kelimpahan sukacita. Kelimpahan sukacita bukan di dalam keadaan yang baik, ya. Kalau di dalam keadaan yang baik, setiap kita pasti bisa. Tapi yang Tuhan minta kelimpahan sukacita di dalam segala kondisi, Pak. Baik itu yang terburuk sekalipun, itu yang Tuhan minta. Jadi apa Bapak? Jadi kita itu tidak menjadi orang yang berhutang kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, ya, di dalam pelayanan, bukan karena kita membayar hutang, tidak. Ya, kalau kita punya prinsip yang seperti itu, kita bayar hutang, itu berarti kita masih terikat oleh roh perbudakan, ya, di dalam hidup kita. Karena kalau seorang budak, ya, budak dalam hubungannya dengan tuannya itu ada condition, Pak. Ya. Jadi budak harus menurut apa yang dikerjakan oleh tuannya. Kalau tidak nurut pasti ada hukuman, kan gitu, Pak, ya. Ya. Makanya seorang budak itu mungkin dia melayani, ya, tapi pelayanannya ada yang nggak tulus pasti. Kadang-kadang mungkin dia melayani cuma karena takut, Pak, ya kan gitu kan? Takut nanti kalau tidak mengerjakan dia akan dihukum, kan gitu, Pak. Itu seorang budak. Ya. Setiap kita manusia pasti kita pernah salah, bisa salah, itu pasti, Pak. Ya. Tetapi sejak kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudusnya memberi jaminan kepada kita sehingga kita bisa menyebut Allah sebagai Abah ya Bapa dalam hidup kita. Luar biasa, ya. Dan itu yang terjadi dengan si bungsu. Makanya ini respon, ya. Kita lihat sekarang, ya. Kalau tadi si bungsu mengatakan, ya, dia jangan dianggap anak lagi, tapi biar dia menjadi orang upahan, ya. Tapi bagaimana respon bapaknya kepada si bungsu? Kita lihat di ayat 23 dan 24. Tetap Lukas 15. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku, ya. Jadi papanya, bapaknya, dia tidak menyebut dengan sebutan lain, Bapak Ibu. Ya, meskipun anaknya sudah bilang, jadikan aku orang upahan, ya. Tetapi papanya tetap menyebut anakku. Luar biasa, Bapak. Sebab anakmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, ya. Jadi papanya itu tidak ada hitung-hitungan. Luar biasa, ya. Bukan papanya memberikan sebuah ultimatum mengatakan, ya sekarang tak ampuni ya, tapi lain kali enggak. Tidak, Bapak. Ya. Waktu si bungsu datang malah bapaknya memeluknya. Dia sangat-sangat bersukacita. Ada sukacita yang besar waktu anaknya kembali. Makanya bapaknya mengadakan pesta. Ya. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi sekalipun ya, kita seringkali berdosa, kita seringkali tinggalkan Tuhan, Tuhan tetap saat kita mau kembali Tuhan pasti, ya, Dia pasti akan menerima kita seperti Bapa menerima anaknya si bungsu kembali. Luar biasa. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Ya. Oleh karena itu, ayo bangun kedekatan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Ayo sekarang kita
bicara yang kedua, bagaimana dengan si sulung? Ya. Jadi ketika si sulung kembali dari ladang, dia tanya, kok ada rame-rame ya? Kok ada nyanyian, ada tarian, ada apa? Ya, dia mengatakan demikian. Apa yang terjadi? Lalu seorang budak itu mengatakan, adikmu sudah pulang dan papamu memiliki sukacita yang luar biasa. Maka akhirnya ada pesta. Ya. Tapi si sulung marah, dia nggak mau masuk ke rumah. Ya. Akhirnya papanya datang menjumpai. Ya. Dan ini perkataannya si sulung. Ayo kita baca di dalam ayat 29 yang A. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya. Jadi kalau kita pelajari yang kedua ini, ya, seperti si sulung ini, kita melihat Allah yang hutang sama kita. Ya, beda ya. Tadi kalau si bungsu, ya, kita melihat kita yang hutang sama Allah. Tapi kalau si sulung kita melihat Allah yang hutang sama kita. Ya. Dan ini pola pikirnya apa? Pola pikirnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, makanya orang Farisi ahli Taurat protes ya, waktu Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, Bapak Ibu ya. Padahal mereka adalah pemuka agama, Bapak Ibu ya. Tapi justru mereka melihat dirinya itu bukan sebagai anak Allah, ya. Tapi mereka melihat diri mereka itu seperti si bungsu dan juga si sulung, ya. Seperti itu, ya. Makanya orang upahan itu selalu hitung-hitungan, kan itu loh Ibu, ya. Kalau kita punya pegawai bekerja, pasti hitung-hitungan. Kalau sudah jamnya tidak bekerja, nah mungkin dia mau terus. Makanya ada uang lembur, kan gitu ya. Ya. Jadi kalau orang bekerja, orang upahan itu pasti hitung-hitungan, Pak. Dan itu yang terjadi oleh orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Jadi tidak murni, Bapak Ibu ya. Ya, ya. Begitu juga seringkali kita demikian yang terjadi dengan Tuhan. Saya taat kepada Tuhan. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Ya. Itu sebabnya saya juga meminta ya, balasan apa yang Tuhan beri buat saya. Ya. Seringkali mungkin kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, aku loh sudah setia. Aku loh sudah taat. Aku memberi persembahan. Bahkan mungkin aku memberi persepuluhan Tuhan. Aku melayani Tuhan. Apa balasan Tuhan untuk aku? Seringkali kita mengatakan demikian. Kita mengatakan saya ini sudah melakukan bagian saya Tuhan. Ayo Tuhan, sekarang Tuhan yang melakukan bagiannya. Seolah-olah Tuhan itu hutang kepada kita, Pak Ibu ya. Itu yang seringkali. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Kalau kita lihat jawabannya dari papanya kepada si sulung ya. Ayo kita baca di ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, luar biasa ya. Dan ini yang gagal ditangkap oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena mereka melihat hubungan mereka dengan Tuhan itu hanya secara transaksional. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, sementara di sini kita melihat Allah ingin supaya kita melihat hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai hubungan yang genuine, hubungan yang tulus antara Bapa dengan anak. Dan tidak ada yang lebih indah, Bapak, ya. Saat kita bersama dengan Bapa, seperti pujian tadi, bersamamu Bapa, aku akan mampu melewati semuanya. Ya, bersama dengan Bapa. Ya, sehingga Bapa itu meminta supaya kita bersatu, menjadi terhubung, terkoneksi, sehingga kalau kita bersatu dengan Bapa, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi milik Bapa itu juga menjadi milik kita, Bapak Ibu ya. Ya, luar biasa, Bapak ya. Ya. Hanya dengan itu kita bisa punya hubungan hati yang lurus, Bapak, kepada Tuhan. Ya.
Penting Bapak Ibu ya. Ayo kita belajar Bapak Ibu ya, untuk kita memiliki hati kita ya, untuk tetap murni di hadapan Tuhan, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Makanya kalau datang beribadah, seringkali saya bilang ya, karena rindu kita dengan Tuhan ya. Bukan karena supaya aku diberkati Tuhan, supaya usahaku rame Tuhan, tidak ya. Tapi kita rindu supaya kita bisa bagaimana untuk membalas cintanya Tuhan dalam hidup kita ya, Dia mengasihi kita luar biasa ya. Kasihnya tidak terbatas ya. Dia menerima kita apa adanya, Dia tidak pernah lihat bagaimana keadaan kita ya. Luar biasa Bapak ya. Ayo kita sekarang belajar yang kedua. Tadi yang kebenaran pertama, kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyerahkan total hati kita kepada Tuhan ya. Berserah penuh kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan tadi, berikanlah hatimu kepadaku ya. Jadi Tuhan tidak minta bahkan mungkin 99,9% tidak, Tuhan minta seutuhnya 100% untuk Tuhan ya. Itu yang Tuhan minta. Kenapa sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa hati ini kok harus perlu diserahkan 100% kepada Tuhan, secara utuh, total kepada Tuhan? Kenapa Bapak? Ya. Karena hati itu seperti ya, kota yang berbenteng ya. Hati itu di luar banyak musuhnya, di dalam ada pengkhianatnya. Itu hati Bapak Ibu ya. Tapi ini yang seringkali kita gagal ya. Bahkan banyak kali kita memberi nasihat kepada anak-anak kita, mungkin ya, kalau anak kita mau kuliah luar kota ya, mungkin kita seringkali pesan-pesan, nah nanti kalau di luar kota kamu hati-hati, jangan bergaul ya sama anak-anak yang mungkin suka judi, suka merokok, suka mabuk, mungkin ya Bapak Ibu ya. Jauhi, pasti orang tua akan mengatakan demikian. Tapi kita lupa mengingatkan satu hal kepada anak kita, bahwa musuhnya hati itu bukan hanya dari luar saja Bapak Ibu ya, tetapi dari dalam juga ada musuhnya hati itu ya. Makanya seringkali firman Tuhan bilang, dari dalam hati timbul pikiran jahat ya, perzinahan, pencurian, itu dari hati, dari dalam Bapak Ibu. Yang dari luar tadi betul namanya dikatakan, kamu harus jauh nak, jangan deket-deket, jangan berteman ya, jangan teman yang suka merokok, suka berjudi, suka apapun ya, jangan. Itu yang di luar ya. Jangan yang di dalam hati kita, itu yang juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Makanya Salomo mengatakan pada Rehabia, berikan hatimu ya, minta Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena itu ada serangan juga dari dalam Bapak Ibu. Dan saat ini pun Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Pada pagi hari ini Tuhan meminta, berikan hatimu kepadaku, itu Tuhan minta ya. Bahkan kalau kita baca terus ya, di Amsal 23 Bapak ya. Tetap Amsalnya 23, ini musuh-musuh ya. Kita baca musuh-musuhnya ya. Amsal 23 ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Jadi ada kemabukan, ada pesta pora, ada kemalasan Bapak. Ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Jadi ini semua musuh-musuh yang ada di luar Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu Tuhan memperbarui hati kita, harusnya ini merupakan awal yang baik buat kita Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita terus menerus ya, mendapat serangan Bapak Ibu ya, baik dari luar dan tadi saya katakan, baik dari dalam hati kita ya, kita pasti lama-lama akan jatuh ya. Pasti kita lama-lama akan tergoda, dan akhirnya hati kita menjadi bengkok, tidak lurus lagi di hadapan Tuhan. Karena itu penting Bapak Ibu,
Jangan pernah kita biarkan hati kita kosong. Jangan, Bapak Ibu. Hati harus dihuni oleh Tuhan. Izinkan Tuhan dan kebenarannya terus mengisi hidup kita, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita bisa menang atas musuh-musuh kita. Biarlah Tuhan yang selalu ada di dalam hati kita. Makanya luar biasa, Bapak Ibu. Kemarin saya besuk dengan seorang jemaat yang sudah lama tidak beribadah karena sudah tua, Bapak Ibu ya. Mungkin tidak mampu dia naik tangga ya. Tapi yang luar biasa yang saya dengar, dia itu bilang sama saya, tapi tante tetap kalau dengan Tuhan itu tante tidak bisa, saya bilang. Karena apa? Tante sudah banyak mengalami dengan Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Dia menceritakan kesaksian demi kesaksian dalam hidupnya, sehingga saya mengatakan, Tuhan engkau baik, luar biasa ya. Saya mengatakan dengan tante, saya diberkati tante, saya diberkati. Lewat kesaksian yang saya diberkati tante ya. Saya bilang tante tetap kuat di dalam Tuhan, walaupun tante tidak bisa beribadah, nggak apa-apa ya. Tapi tante baca firman Tuhan, berdoa ya. Mungkin kalau bisa mendengar firman Tuhan lewat handphone tidak bisa mungkin ya, karena sendiri dia di rumah. Tapi imannya, percayanya dengan Tuhan, itu yang saya lihat luar biasa. Dia tetap teguh dengan Tuhan, sehingga saya merasakan Tuhan yang luar biasa ya. Banyak jemaat-jemaat yang sudah sepuh yang saya lihat imannya dengan Tuhan luar biasa, dan itu menjadi teladan buat saya. Saya yang masih muda ini Tuhan, saya tidak punya iman yang seperti mereka, tapi saya belajar terus untuk membangun hubungan saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya yakin saat kita punya hubungan dekat dengan Tuhan dan kita belajar untuk menyerahkan hati kita total kepada Tuhan, saya yakin dan percaya iman kita teguh ya kepada Tuhan ya. Seperti yang hambanya di sini ya, banyak saya tahu ya. Dan Om Marika yang sudah dipanggil Tuhan, almarhum, itu juga imannya teguh ya. Mungkin ada beberapa di sini yang hambanya yang saya lihat imannya teguh dengan Tuhan ya. Luar biasa Bapak ya, dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami Tuhan ya. Bahkan tante itu bilang, saya sudah mengalami Tuhan berkali-kali. Luar biasa, saya bilang, luar biasa tante ya. Luar biasa. Oleh karena itu ayo kita biarkan hati kita ini loh ya, biar Tuhan yang ada di dalam hati kita. Izinkan ya Tuhan bertata di dalam hati kita bersama dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Kita mau belajar dari Daud. Mengapa Daud itu dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Bahkan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan juga Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Kita baca Bapak Ibu ya, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Karena Daud menyimpan janji Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga itu makanya Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan dalam arti orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang tidak pernah salah Bapak Ibu, yang tidak pernah berdosa. Kalau kita lihat ceritanya Daud, banyak kali dia melakukan dosa, tapi saat dia ditegur, dia minta ampun ya. Bahkan dia bilang, jadikan hatiku tahir dan perbarui rohku. Itu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Karena kalau kita tidak minta Bapak Ibu ya, hati ini firman Tuhan katakan, hati ini licik ya kan, firman Tuhan katakan ya. Kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, ayat ini ayat yang terakhir ya, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi benar firman Tuhan tuh, hati itu licik Bapak Ibu
Kita tidak pernah tahu, seorang pun tidak pernah tahu. Ya. Oleh karena itu biarkan Tuhan ya, yang menyelidiki hati kita. Ya. Karena apa? Karena seringkali hati kita ini, apa yang kita katakan itu seringkali nggak cocok dengan apa yang ada di hati kita. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, hai orang munafik. Seringkali mungkin hati kita seperti itu, Bapak ya. Ya, dia lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi memang hati itu, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, jaga hatimu, pelihara hatimu. Itu penting, Bapak ya. Oleh karena itu biarkan kita meminta supaya Roh Kudus saja ya, yang dia bisa menyelidiki dan menguji, bahkan mengungkapkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita, ya. Sehingga kita punya hati tetap lurus di hadapan Tuhan, ya. Ya. Sekalipun apapun yang terjadi, Tuhan minta tetap kamu harus punya hati yang lurus. Ya, tidak apa-apa, memang ikut Tuhan tidak mudah, makanya Tuhan katakan sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu Tuhan minta. Kita harus bisa menyangkal diri kita, baru kita pikul salib. Kalau belum bisa nyangkal diri, tidak bisa kita pikul salib. Tapi kalau kita sudah bisa menyangkal diri, pasti kita akan bisa masuk tahap yang kedua, pikul salib. Tuhan minta kita pikul salib setiap hari ya. Bukan kadang-kadang, Bapak Ibu. Pikul salibnya itu setiap hari dan ikut aku. Kalau kita bisa, makanya itu diperlukan ketekunan. Ya, kalau kita tekun di dalamnya, saya yakin dan percaya kita pasti bisa ikut Tuhan. Makanya firman Tuhan ada katakan, jangan melepaskan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Seringkali kita di tengah jalan kita lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita kena masalah yang begitu rumit, yang kadang-kadang kita mengatakan tidak mampu Tuhan. Kita kadang-kadang mundur dari Tuhan ya, lepaskan dia, lepaskan Tuhan. Ya. Saya memberi kesaksian kemarin seperti itu di dalam PR saya. Saya bilang karena saya banyak baca firman Tuhan, saya berdoa, saya semakin diubahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi saat saya ada masalah yang begitu berat menurut saya, bahkan saya mengatakan saya tidak mampu Tuhan, tapi di situ saya diingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan kamu. Itu karena apa? Karena baca firman Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan tidak mungkin. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, saya yakin saat kita ada masalah penderitaan apapun, pasti firman itu kadang mengingatkan kita. Firman itu muncul di dalam pikiran kita, dan itu membuat saya kuat ya, sampai pagi hari ini, Bapak. Ayo biar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini jadi berkat buat kita. Ayo kita jaga hati kita, Bapak. Bagaimana kita bisa menjaganya? Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan serahkan hatimu total kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti kita punya hati yang benar-benar murni, tulus ya, kepada Tuhan. Tidak ada apapun, tidak ada intrik-intrik apapun di dalamnya ya. Fokus kita hanya Tuhan, selalu Tuhan, Bapak. Itu penting, Bapak ya. Ayo biar perenungan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya.